Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, kok kopi dari Papua. Ini kopi dari Papua sedap banget. Tadi buatnya terlalu kental, ditambah air panas jadi americano. Ini kita Pagi ini kita membahas apa? Kita bahas di mana kita bekerja, yaitu work from office, work from home, work from anywhere. Nah, jadi 2 tahun lebih ya kita ya, mau masuk ke tahun ketiga ini, kita terkena badai COVID. Nah, jadi ketika ada COVID, kita tiba-tiba dipaksa untuk bekerja di rumah. Sekolah juga dari rumah ya. Work from home. Karena tidak mungkin kita ngantor kena sakit ya, kena takut ketularan atau takut menularkan. Maka kita dipaksa untuk bekerja di rumah, work from home. Wah, kacau balau itu semua ya. Karena bisnis proses kita juga banyak yang tadinya belum bisa di work from home. Mau ngeprint, printer ada di kantor. Ini ya. Jadi tolong diprintkan. Waduh ya, scanner ada di kantor atau gimana ya. Demikian pula sekolahan, kuliah. Wah, materi juga harus terpaksa buru-buru dibuatnya online ya. Nah sekarang setelah 2 tahun ini kita mulai bisa menikmati. Oh, ternyata work from home itu asik juga. Bahkan banyak orang yang sekarang lebih senang melakukannya work from home. Kenapa menarik work from home? Terutama bagi orang-orang yang punya akses kepada rumah atau tempat tinggal yang nyaman ya. Jadi kalau orang yang senang work from home itu biasanya yang ada akses ke rumah atau tinggal dengan orang tua gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi cost operation menjadi lebih murah ya. Satu, kalau orang yang tadi kerjanya harus di luar kota, dia harus kos, ada uang kos-kosan. Kedua, ada uang transportasi. Kita harus pergi ke kantor segala macam ya. Naik kendaraan, naik motor atau naik kendaraan umum. Waduh, itu repot banget. Kalau kita dari rumah, kita bisa kerja langsung. Paling hanya nambah biaya internet aja ya. Internetan dan listrik, paling listrik nggak seberapa, internet nggak seberapa. Biaya makan, toh biasanya pagi makan siang kalau kita di luar. Nah, ini sekarang makan siang di rumah ya. Bisa dengan keluarga atau dengan teman atau ini ya. Jadi itu menarik sehingga cost operation menjadi jauh lebih murah dan orang akan mulai nyaman. Yang tidak nyaman itu adalah orang-orang yang tidak punya akses kepada rumah. Misalnya orang yang memang kerjanya memang tinggalnya kos-kosan, awalnya juga ada kos-kosan, sehingga dia kalau harus work from home di tempat kos-kosan yang kecil gitu ya, waduh suntuk gitu ya, dia harus kerja yang mana kos-kosannya mungkin hanya ada tempat tidur ya, dia harus kerja di atas meja atau di atas tempat tidur, nggak menarik. Maka bagi orang-orang seperti ini lebih menarik work from office sebetulnya, karena kalau di kantor dia ada meja tempat kerjanya, ketemu teman dan lain sebagainya. Kalau di tempat kos-kosan itu suntuk ya, jadi nggak ada. Nah, itulah dia. Maka sekarang, gimana nih? Ternyata kedepannya gimana nih kita pasca, ya kalau kita boleh sebut ya, pasca COVID-19 ya, setelah COVID-19 berlalu, maka kita coba melakukan kerja ya, pasca. Nah, caranya gimana pasca COVID? Nah, berarti banyak orang yang mau work from home. Ternyata work from home ini punya masalah. Pertama masalahnya adalah culture tidak dapat gitu. Ternyata gini, kalau work from office itu kita kerja ngelihat orang lain, kerjanya kayak gitu. Kita bergabung dengan teman-teman kita, saling ganggu-ganggu, heureuy, joke, kita lawaan, sehingga culture terjadi. Kita makan bersama, kerja bersama, terjadilah pertukaran ini ya, values, sehingga kita punya culture. Terus kalau itu ya yang pertama, teamwork terjadi juga, kita bisa kerja sama langsung ya. Terus kalau mau nanya gampang, tinggal datangin ruangannya atau kubikelnya atau tempat kerjanya, tok, saya mau nanya ini kayak gini itu gimana gitu ya. Tolong langsung dijawab ya. Atau kalau kita mau ngecek ke anak buah kita tinggal datang, gimana kerjaannya udah selesai belum? Nah, langsung gitu ya. Kalau work from home itu susah ya kan, kita harus online dulu, ngecek dulu koordinasi lewat WA, lewat Telegram, pokoknya ini ya ribet ya bagi yang tidak terbiasa. Jadi
yang kayak gitu tuh memang susah ya untuk ini. Ternyata nih pengalaman kami adalah begini. Untuk orang-orang yang sudah bekerja lama, ya biasanya yang sudah biasa juga work from anywhere, maka work from home itu tidak masalah, ya, yang udah lama. Nah kalau orang pegawai baru, nah ini nggak bisa ternyata, karena culture tadi belum dapat, gitu ya. Nah kalau untuk yang baru, maka disarankan adalah work from office, kerja dari kantor, sampai terdapatlah culture itu. Ini ada eksperimen juga nih, ini ada beberapa teman melakukan eksperimen ya. Kalau kita punya 2 pegawai, satu yang kita suruh work from office ya, begitu masuk work from office selama masa probation katakanlah 3 bulan, ada satu lagi yang langsung kerja dari work from home. Nah yang biasanya yang pertama tadi culture-nya dapat, yang kedua enggak. Jadi performance-nya biasanya yang pertama ini lebih bagus yang tadi work from office. Jadi kesimpulannya adalah untuk karyawan yang baru diharuskan work from office, gitu ya. Nah, jadi katakan 3 bulan, habis itu boleh work from anywhere. Demikianlah pengalaman kami. Mudah-mudahan ini menjawab. Kalau Pak Budi sendiri sana, kalau saya dari dulu senangnya work from anywhere. Kalau di rumah juga asik nih kerja tempat saya. Ada akses untuk kopi, makan ada, buku ada, internet kencang. Saya memang lebih senang work from anywhere ya. Dari sini nanti sekali-sekali ketemu lah ya. Oh iya, kalau tadi ya kantor. Kalau dulu kantor kan dibutuhkan memang kantor. Pegawai 30 orang, kantor untuk 30 orang. Sekarang kan tadi work from anywhere, jadi mungkin tidak perlu semua ya. Maka ini mungkin ya namanya coworking space mulai menarik ya. Jadi kalau mungkin office-nya kita kecil aja, misalnya untuk 5 orang gitu ya. Sementara ada akses ruangan besar sehingga kalau misalnya tim datang 15 orang meeting, kita bisa meeting di ruangan yang besar. Jadi kayaknya menarik nih coworking space tapi yang ada kantor kecil-kecilnya 5 orang, terus kemudian ada tempat besarnya. Mari kita lihat 2023 nih apakah seperti itu gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti kita lihat. Saya mau ngabisin kopi dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat semuanya ya.